Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, Shalom. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari bersama-sama kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Doa Bapa kami, mari kita bawakan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Kita akan bawa pujian syukur kita pagi hari ini. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari naikkan pujian dari awal bersama, katakan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui
Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya rindu jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, nyatakan pujian ini, kata bersama Dia walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Kasih-Mu termulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dengan ucapan syukur-Mu di hadirat Tuhan, katakan terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus, buat hidup kami. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik. Oh, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Kau yang tidak berdosa mau turun ke dunia ini untuk menebus dosa setiap kami, Bapa. Kami yakin dan kami percaya curahan darahmu mematahkan segala kutuk yang ada dalam setiap kehidupan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Hurabatakan aralabaya syikira labatakan aralabaya syikira. Hurabatakan aralabaya. Kami yakin pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Bersama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu, kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu rasakan kasih-Mu sungguh nyata bagi kehidupan kami. Kini kami ingin melompat bagi nama-Mu, merayakan dan memperingati Engkau telah bangkit hari ini Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dengan penuh sukacita nyatakan bersama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih, selamat siang, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini, amin. Amin. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan dengan penuh sukacita, haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Sebab Dia anak Allah, Yesuslah namanya. Haleluya. Hey. Kami nyatakan Tuhan. anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Amin. bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kami nyatakan. Oh, mari gereja Tuhan nyatakan bersama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan. bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan. Mari jemaat yang dikasih boleh katakan menyatakan. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, haleluya. Nyatakan bersama. Anak Allah, Amin. Yesus namanya, Menyembuhkan. Sebab Engkau menyucikan. Bahkan mati dan tebus dosa kami Tuhan. tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Let's go. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tidak gentar Tuhan. Haleluya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi, Mari gereja Tuhan saja siang hari ini nyatakan. sebab Dia hidup. Katakan. Ada hari esok, Amin. Sebab Dia hidup Haleluya. ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. sekali lagi Hidup jadi lebih penuh dengan sukacita. Kami nyatakan Tuhan. Sebab Dia hidup. Come on. ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar. Karena Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami nyatakan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, Kami tidak gentar Tuhan. karena Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, oh, yeah. Berikan sorak-sorai kebantuan Allah kita. Haleluya. Masih semangat muliakan nama Tuhan siang hari ini lebih lagi. Amin. Sebab ada kuasa yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kuasa daripadanya Tuhan kami nyatakan bersama. Sebab namanya Engkaulah Tuhan kami, menara yang teguh. Haleluya. Mari bersama nyatakan. Namanya Tuhanku, menara yang kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Kami nyatakan Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Hey. Haleluya. Hey. Bersama nyatakan namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Bapa yang, yes Tuhan. Gunung batu keselamatan. Kami nyatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Sebab Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bersama nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. bebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala Raja. Kami nyatakan Tuhan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Sebab Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Kami nyatakan Tuhan, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, kami nyatakan Tuhan. Berikan sorak-sorai penonton Allah kita. Haleluya.
Bapak salam jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi gereja melalui tayangan Flash News. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Mari persiapkan hatimu lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih dan setiamu. Engkau teramat baik. Engkau rela mati untuk menebus untuk setiap dosa kami Tuhan. Dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih nyatakan dari awal. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. Saya undang jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, nyatakan amin Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami nyatakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh Tuhan, terpujilah namamu, ditinggikanlah namamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ini semua mendatangkan kebaikan buat kami. Sebentar Tuhan, setelah kami muji memuliakan namamu, kami duduk diam. Yang membuka hati, pikiran, telinga kami, karena kami mau dengarkan firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu, rapi setiap dari kami yang mendengarkan Tuhan, supaya setiap dari kami boleh Tuhan memiliki sikap hati seorang murid. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara, selamat memperingati kebangkitan Kristus. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang boleh merenungkan kembali betapa baiknya dan betapa kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dan ini sebuah fakta, bukan cuma ilusi, bukan cuma dongeng, tapi fakta yang mengubah total kehidupan setiap manusia. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, kita memperingati kebangkitan Kristus dan kita kaitkan dengan masalah keselamatan, keselamatan jiwa kita, tentang kesembuhan, tentang pemulihan atau terobosan dan segala macamnya. Tapi seringkali kita nggak melihat bagaimana konteks hubungan antara kebangkitan Kristus ini dengan keluarga kita. Padahal Bapak Ibu Saudara dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu kita bisa melihat ada sebuah benang merah yang baik sekali yang Tuhan mau tegaskan kepada kita semua bahwa keluarga ini punya satu nilai yang penting di hadapan Tuhan. Saya sendiri sudah berkeluarga, istri saya 27 tahun lebih kami menikah. Tuhan percayakan kami mengembalakan memmuridkan 3 orang anak, Michael 26 tahun, Daniel 24 tahun dan 22 tahun dan Jennifer 20 tahun gitu ya. Kenapa kok meleset-meleset ya? Haleluya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan banyak dari kita seringkali Bapak Ibu Saudara kita ke gereja hari Minggu, kita kelihatan baik-baik, kita cool, kelihatan baik-baik. Kita ngerayakan Natal, kita ngerayakan Paskah dengan penuh sukacita. Tapi ketika pulang kita rasanya males karena setiap kali pulang kita kasih kembali menghadapi realitas yang ada gitu ya. Kadang-kadang saya suka bercanda sama teman-teman yang mereka ada yang suka, ada yang pergi gitu kan. Kemarin ada yang habis ke Cungko, terus kemudian ke Korea. Adik ipar kami, adiknya istri saya lagi sekeluarga lagi ke Jepang gitu ya, 12 hari gitu ya. Dan biasanya kalau beberapa teman-teman saya itu suka posting gitu ya. Posting perjalanan mereka termasuk posting ketika mereka lagi perjalanan pulang gitu ya. Nah pas ketika di bagian mereka posting di story-nya mereka gitu ya, on the way to Jakarta gitu ya.
balik lagi ke Jakarta gitu ya. Saya selalu komen dan saya bilang begini, selamat kembali ke dunia nyata. Gitu ya. Karena sering kali pas lagi piknik, pas lagi ini ya itu ya seneng semuanya bisa melupakan sejenak dari semua pergumulan. Tapi begitu kita pulang ke rumah, ya kita harus kembali ke realita. Mungkin beberapa di antara kita punya teman-teman yang seperti itu. Pulang ke rumah bukannya seneng malah capek. Bayangin ada dramanya, konfliknya gitu ya. Dan sepertinya ada sebuah persoalan yang muter terus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu puter Spotify atau puter YouTube gitu ya. Itu kita bisa klik satu tanda gitu ya. Misalnya satu album lagu gitu ya. Kita klik tanda itu, maka setelah sampai di lagu terakhir maka akan dia balik lagi ke atas gitu ya. Itu istilahnya looping gitu ya. Kalau video juga begitu gitu ya. Video juga bisa begitu, diputar lagi. Nah, seringkali banyak keluarga yang juga mengalami looping seperti ini. Ya. Berantem, didamaiin, rekonsiliasi, saling mengampuni. Nanti berapa lama kemudian berantem lagi, kemudian nanti berantem lagi, dan rasanya kok pasti muter-muternya situ terus. Kita terjebak dalam siklus kemarahan dan kecewaan yang gak pernah selesai. Nah masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, banyak keluarga bukannya kurang usaha untuk hidup rukun. Halo, pasti udah berusaha, belajar untuk lebih sabar, belajar lebih ngertiin gitu ya. Belajar maunya suami itu apa sih gitu ya, coba dipelajari. Maunya istri itu apa sih, coba dipelajari gitu ya. Nah udah berusaha nih gitu ya, jaga. Ya mama-mama suka pesan sama anak-anaknya, nanti kalau jam 6 papa pulang tuh you better be ready, kamu harus siap-siap gitu ya. Kamu tahu sendiri kalau papa pulang rumah berantakan nyap-nyap pasti ini, kalau nyap-nyap pasti buntutnya panjang. Udah kita jaga kerukunan di rumah. Lagian juga kalau rumah berantakan, orang berantem, nggak enak sama tetangga. Gitu. Jadi kita berusaha untuk hidup rukun, kelihatan rukun Bapak Ibu Saudara. Masalahnya kita coba untuk setting keluarga kita kelihatan harmonis dan damai, tapi kita enggak bangunnya dari fondasi awal. Kita cuman pakai make up di luar, tapi enggak fondasi dari dalam. Tadi pagi saya share di ibadah pertama, saya pernah ketawa gitu ya, lihat berita satu anak muda yang ganteng, yang kaya di Cungkuok gitu ya. Terus karena dia merasa ganteng dan kaya, lalu kemudian dia cari dan dia menikahi seorang gadis yang sangat cantik. Wah cantik sekali. Wah langsung dari keluarga besarnya, wah ini pasti nanti jadi bagus sekali nih. Anak-anaknya jadi kualitas unggul gitu ya. Singkat cerita kemudian istrinya melahirkan 3 orang anak dan 3-tiganya jelek semua. Gitu ya. Mamanya hidungnya mancung, papanya hidungnya mancung, anaknya pesek. Gitu ya. Terus gimana, pokoknya nggak ganteng, nggak cantik gitu loh. Tapi tes DNA bener, anak papa mamanya gitu ya. Usut punya usut, ternyata si istrinya cantiknya cantik hasil operasi plastik. Gitu ya, dioperasi diganti hidungnya gimana segala macam, dipermak semuanya gitu ya. Nah Bapak Ibu, permak tampilan luar, kita pakai skincare, kita pakai macam-macam lah gitu ya. Implan apa macam-macam gitu ya. Tapi kalau DNA-nya nggak berubah ya nggak bisa. Saya ini dari keturunan memang rambutnya segini Bapak Ibu. Papi saya saya bilang sama istri anak-anak, papi sudah berdamai bahwa ini nggak akan tumbuh lagi. Ya, mau dikasih ekoenzim, mau dikasih apa-apa gitu ya. Coba pakai kemiri apa segala macam. Udahlah, papi sudah at peace. Ya, memang DNA-nya demikian gitu ya. Jadi misalnya saya, supaya kelihatan oke, gagah, masih cocok untuk khotbah di yang gimana gitu ya. Wah, implan rambut gitu ya, pasang rambut. Iya. Tapi tidak menjamin pasangan rambut atau implan rambut ini tidak menjamin anak cucu saya rambutnya akan tebel-tebel, tiba-tiba berubah jadi tebel semua. Karena memang DNA dasar saya memang agak tipis rambutnya. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul enggak? Nah selama ini Bapak Ibu kita mungkin ikut retreat, ikut seminar segala macam. Saya enggak bilang percuma, saya enggak bilang gitu ya.
ikut retreat, ikut seminar, kita lihat ini, artikel itu, artikel ono, belajar bahasa kasih segala macam. Kita coba untuk hidup rukun, tapi kita nggak pernah beresin yang di dalam. Tampilan luarnya aja yang kita permak-permak, pakai bedak, pakai eyeshadow, pakai apa macam-macam gitu. Disetrika kulitnya, sulam alis dan segala macamnya. Yang penting itu di sini Bapak Ibu. Ya, karena itu kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa apa kaitannya Paskah, dengan perubahan hati, perubahan dari dalam dan kemudian kaitannya dengan keluarga. Kita dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa kebangkitan Kristus itu melahirkan identitas yang baru. Katakan sama-sama kebangkitan Kristus. Katakan sama-sama kebangkitan Kristus memberikan identitas yang baru. Perhatikan di sini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Melahirkan kembali, anagenesas. Minta tolong di bagian multimedia, saya nggak akan bilang next, tapi Anda langsung ngikutin khotbah saya, tinggal switch gitu ya. Ini kelahiran total Bapak Ibu, brand new. Paskah itu bukan berarti oke, kita punya kuasa itu kita punya tools baru, kita punya make up yang baru untuk tempel-tempel supaya kita kelihatan sudah jadi orang Kristen. Enggak kayak gitu Bapak Ibu Saudara, enggak semudah itu Ferguson. Gitu ya. Ini kelahiran total bukan perbaikan perilaku. Tuhan tidak mengubah, Tuhan itu tidak cuma kasih tempelan karakter pada karakter kita. Tuhan itu mengubah hakikat hidup kita. Kebangkitan Kristus, Tuhan enggak cuma sekedar tambal karakter lama, tapi Dia berikan hidup yang benar-benar baru. Bapak Ibu, mobil itu ya kadang-kadang kepikir juga sih saya, melihat buset-buset itu ya, buset macam-macam. Ya namanya orang kadang sayanya yang kurang teliti, kadang anak saya kurang teliti, kadang istri saya kurang teliti dalam nyetir gitu ya. Tapi kadang orang lain juga yang ngaco gitu ya, sehingga ada buset-buset dan macamnya. Waduh, ini kalau perbaikan duitnya banyak nih. Udah paling gampang kasih stiker aja, tempelin stiker. Tempel stiker, dari luar kelihatan, halo? Dari luar kelihatan mulus, betul? Tapi pertanyaan saya, beret-beretnya hilang enggak? Halo? Enggak. Kebangkitan Kristus bukan berarti kita kemudian pasang stiker Kristen, tapi kita enggak mau merubah hati kita. Kita masih mau jadi orang yang semaunya kita masih mau jadi orang yang senyamannya kita, yang buat saya nyaman, yang buat saya seneng. Ikut Tuhan Yesus itu ya penting gue punya agama, yang penting masuk surga, kelakuan sehari-hari nggak harus ikut. Halo? Itu kita sedang pakai stiker orang Kristen. Kita nggak benar-benar menghidupi perubahan dari dalam. Dasarnya adalah apa? Anugerah. Bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah berusaha. Karena memang kekristenan ini punya prinsip yang beda. Bertolak belakang dengan culture dunia ini yang mencoba menanamkan kepada kita melalui medsos dan segala macamnya. Kalau kamu mau dapat sesuatu, kamu harus berusaha. Kalau kamu mau disukain orang, kamu harus pakai baju yang begini, naik mobil yang begini, pakai tas yang mereknya begini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu harus tinggal di perumahan daerah sini, supaya orang tuh ngeliat, respect sama kamu. Gitu. Itu culture dunia ini.
Tetapi kekristenan bicara soal ini semua anugerah. Tidak jarang culture dunia ini, pengajaran-pengajaran, pemuritan dari dunia ini, tanpa sadar juga mempengaruhi kekristenan kita. Kita berpikir bahwa harus taat dulu untuk diberkati. Harus hidup baik dulu, nurut dulu sama Tuhan, nurut sama gembala. Terus ada percepatan dan terobosan dari Tuhan. Kita kayak harus melakukan sesuatu dulu supaya bisa dapat sesuatu. Tanpa sadar akhirnya kekristenan kita menjadi kekristenan yang transaksional. Nah, ketawanya dari mana? Ketawanya ketika Tuhan izinkan ada masalah. Loh, Tuhan, kok kan aku udah baik-baik nih Tuhan. Ke gereja taat, persembahan iya, perpuluhan iya, ini iya. Tapi kok usahaku hampir bangkrut gini Tuhan. Kok Tuhan gak lindungi? Loh Tuhan, aku ini setia loh. Aku ini ikut Tuhan loh. Aku baca firman doa. Kok Tuhan gak lindungi aku waktu aku mau ditipu investasi bodong? Kok Tuhan gak lindungin saya? Loh Tuhan, kok Tuhan itu baik? Kenapa Tuhan gak jauhin saya dari orang yang saya pikir sayang sama saya, terus saya sampai serahkan segala-galanya, terus kemudian dia malah pukulin saya, dia tipu saya, dia tinggalin saya. Kok Tuhan gak lindungin saya? Karena kita merasa sudah melakukan sesuatu, kita merasa kita harus dapat sesuatu dari Tuhan. Nah ini pola kekristenan transaksional Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus memberi kita identitas yang baru oleh karena anugerah. Katakan sama-sama anugerah. Kita nggak harus melakukan sesuatu yang lebih dulu. Kekristenan juga bukan soal perubahan moral, tapi tentang kelahiran baru. Bukan cuma kita berubah paradigmanya aja, hati kita pun harus berubah. Nah banyak keluarga Kristen masih sering jatuh ke lubang yang sama, ke masalah yang sama. Belajar seminar berkomunikasi yang baik. Terus kemudian coba praktekin. Tapi coba praktekinnya hatinya masih hati yang lama. Masih nyimpen kepahitan, masih nyimpen kekecewaan, masih nyimpen macam-macam, trauma. Nah sehingga jurus baru ini cuma dipakai tapi nggak punya fondasinya. Sehingga ketika gagal, percuma belajar jurus-jurus gituan. Percuma tekniknya. Nggak ngaruh tuh. Gitu. Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin tanpa sadar nuntut pasanganmu berubah. Nuntut anak yang harus berubah. Anda paksa anak-anak untuk taat. Tapi tanpa identitas yang baru dalam Kristus. Sehingga kemudian terjadi adalah ada perubahan, ketakutan, ketaatan yang semu. Saya nurut biar nggak dipotong uang jajan saya. Saya nurut supaya jangan sampai saya dicoret dari warisan keluarga. Saya nurut supaya saya nanti dibeliin mobil, dibeliin motor, dibeliin rumah. Soalnya kalau saya nggak nurut, saya dikeluarin. Saya nggak dapat fasilitas itu semuanya. Saya nurut sama suami karena dia yang cari duit. Kalau saya nggak nurut sama dia, saya nggak diajak jalan-jalan ke Thailand. Saya nggak diajak jalan-jalan ke Singapura, ke Bali. Saya nggak dibeliin permata, nggak dibeliin perhiasan dan segala macamnya. Kelihatan baik tapi ada maksudnya tersembunyi, transaksional. Kelihatan baik tapi akarnya masih sama, nggak berubah. Maka ketika ketawanya dari mana? Ketika dia nggak dapat apa yang dia pikir harusnya dia dapat, marah. Sifat aslinya langsung keluar. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perubahan yang bertahan lama justru dimulai kalau kita sadar sepenuhnya kita ini orang berdosa. Yang dihidupkan kembali melalui Kristus. Karya kematian di kayu salib dan kebangkitannya itu menegaskan bahwa kita sudah ditebus. Kita nggak lagi harus hidup di masa lalu.
Kita nggak lagi, aduh kutuk keturunan, ya keluarga saya kayak gini, berarti memang keturunan, wah terkutuk terus saya. Enggak. Kita bisa patahkan dalam nama Yesus, yang setuju katakan amin. Karena begitu Anda percaya pada karya kematian Yesus kayu salib dan kebangkitannya, saudara dan saya dapat identitas baru. Katakan sama-sama identitas baru. Sehingga kau nggak harus lagi terjebak di dalam luka masa lalu, nggak harus lagi hidup dengan pola masa lalu, nggak harus hidup di dalam gaya masa lalu sebelum kenal Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebangkitan memberi pengharapan untuk mengubah cara kita berelasi dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, dulu saya dibesarkan di Semarang. Dan kemudian sempat kuliah di Jakarta, sempat kerja di Jakarta, terus balik lagi ke Semarang lagi gitu ya. Cukup lama. Sehingga cara berpikir saya, selera makan saya, yang ngikutin orang Semarang lah. Gitu ya. Jadi kalau makan apapun di Semarang tuh pasti minumnya es teh. Nah kalau kita nyebut es teh di Semarang, itu dapatnya manis. Bapak Ibu, gelasnya gede, gulanya lumayan, hampir sepertiganya gelas, gitu ya. Dan itu bukan gula putih Bapak Ibu, gula agak-agak kuning, manisnya nggak keruan. Waktu saya di Semarang, tuh nggak kerasa manisnya Bapak Ibu, bahwa itu tuh manis, nggak kerasa. Terus kemudian kami sekeluarga pindah Jakarta, dapat identitas baru orang Jakarta nih, gitu ya. Mulai dah lidahnya masakan Jakarta dan segala macamnya. Pas balik ke Semarang, gak usah nunggu setahun dah, 6 bulan. Pas balik ke Semarang, udah otomatis pesen es teh. Ngelihat gulanya. Begitu diminum, ini belum diaduk full loh. Belum diminum, manis banget ya. Gitu. Lidah saya berubah. Setelah lama hidup, setelah pindah ke Jakarta, pindah ke Tangerang, bukan Jakarta sih, Tangerang sih. Di Karawaci waktu itu, gitu ya. Ini bukan alarm saya harus berhenti khotbah kan ya. Kok ada titit. Udah waktunya selesai Pak Ahim khotbahnya gitu ya. Saya berubah gitu. Sehingga cara berpikir saya nggak bisa orang Semarang. Gitu. Kalau di Semarang masih ada toko-toko yang jam 7 sampai jam 1 buka terus tutup. Terus nanti jam 5 buka lagi sampai malam. Pindah ke Jakarta, Tangerang, buka terus. Nggak kayak Semarang ya, berubah. Ngerti Bapak Ibu ya, nangkep ya. Nah begitu juga setelah kita sadar bahwa kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya ketika Paskah memberikan kepada kita identitas baru, kita dapat anugerah, bukan karena kita sudah sempurna, bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita cuma dengan percaya. Kita terima anugerah itu, kita terima identitas baru, maka gaya hidup kita nggak bisa lagi pakai cara lama, halo. Nggak bisa lagi. Sama halnya dengan saya dari Semarang pindah Jakarta, lidah saya berubah, cara berpikir saya berubah, cara saya berubah, mengadaptasi sesuai dengan tempat yang baru. Demikian juga setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima identitas baru orang Kristen, maka kita nggak bisa lagi kaki kanannya di Kristen, sini masih pengen pakai cara lama. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena kita sadar kita sudah jadi orang Kristen, kita terima identitas yang baru, maka kemudian pola pikir, sikap hati, semuanya kebiasaan kita pun harus berubah. Dari yang tadinya mungkin suka nonton porno, suka berantem, bohong dan segala macamnya. Begitu jadi orang Kristen, tinggalin itu semua. Halo? Tadinya suka nyinyir, suka gosip, suka fitnah. Jadi orang Kristen, nggak mau lagi yang begituan. Dulunya kalau marah 7 hari 7 malam nggak selesai-selesai. Kejadian 2008 masih diingat-ingat, padahal udah 2026 sekarang. Masih fresh diingatan. Begitu jadi orang Kristen, identitas baru. Jangan disimpan lagi. Halo? Kok gak ada yang amin?
Itu identitas baru. Begitu kita terima identitas baru dari Tuhan, kita bisa putus lingkaran looping masalah ini. Karena kita sudah punya identitas yang baru, kita punya pengharapan yang baru. Ulangi kata-kata saya. Identitas baru. Ulangi kata-kata saya. Identitas baru. Pengharapan baru. Identitas baru. Pengharapan yang hidup. Itu yang Petrus bilang. Loh, maksudnya pengharapan hidup gimana, Pak? Pengharapan yang hidup itu pengharapan yang pasti akan terjadi, kita alami, karena bukan manusia yang janji adalah Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan sudah terbukti dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan kalau sudah janji pasti ditepati. Amin. Kalau Tuhan janji, Yesus bilang, I'll be back. Aku akan datang kembali. Ya pasti Yesus akan datang kembali. Kapan? Enggak tahu. Kalau Tuhan sudah ngomong akan ada perang di akhir, akan ada perang, pengajar sesat dan segala macamnya. Kamu dengar berita ini, berita itu, penderitaan, kesusahan segala macamnya. Ya pasti akan terjadi. Halo? Itu pengharapan yang hidup, termasuk pengharapan akan Yerusalem baru. Itu pasti akan terjadi, yang setuju katakan amin. Itu pengharapan yang hidup. Nah, pengharapan yang mati itu, pengharapan yang kita belum terima, kita cuma berangan-angan, belum tentu kejadian. Biasanya manusia yang bikin. Biasanya. Gitu. Ya kan? Oh dijanjiin, oh akan dapat bonus. Wah udah dapat bonus ya. Kita udah langsung belanja ini, belanja itu, permak itu semuanya direnovasi. Karena bakal terima bonus dari bos. Pas harinya mau ngasih bonus, bosnya wes bablas sauwongi. Gitu. Kita terlanjur pegang omongan, kita sudah terlanjur punya pengharapan, kita belanja macam-macam, duitnya peleter, semua peleter. Pokoknya nanti terima duit kita bayar semuanya. Itu harapan kosong. Harapan dari Kristus, dari Yesus bukan harapan kosong, tapi harapan yang hidup. Karena Yesus punya pengharapan yang hidup, Yesus punya janji yang pasti ditepati, maka harusnya yang kita jadikan sumber pengharapan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber kebahagiaan kita, sumber segalanya cuman Yesus. Masalahnya tanpa sadar banyak orang, ya, tanpa sadar gini nih, identitas baru jadi orang Kristen, terima anugerah dari Tuhan, tapi masih berharap yang bahagiain pasangannya. Yang masih bahagiain anaknya. Yang harus bahagiain orang tuanya. Padahal ketika pengharapan kepada manusia pasti mengecewakan. Sehingga enggak heran ketika pasangannya, anaknya, orang tuanya tidak melakukan seperti yang dia mau, marah sama mereka. Kenapa? Ya salah lokasi. Naruh pengharapannya jangan manusia, kepada Tuhan. Halo? Amin? Yang bisa membahagiakan kamu sepenuhnya cuman Tuhan. Yang janjinya enggak akan meleset cuman Tuhan. Bebaskan dirimu dari ketergantungan untuk mendapatkan validasi, afirmasi, kasih dari orang lain di sekelilingmu. Karena kalau engkau sudah terima identitas baru dalam Kristus, engkau sudah terima kasih Tuhan, itu sudah cukup. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau sadar engkau sudah punya identitas baru di dalam Tuhan, engkau sadar bahwa 2000 lebih tahun yang lalu ada seorang anak Tuhan yang mau mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Begitu berharganya kita sampai Tuhan mau turun ke dunia, mengambil rupa manusia, mengalami penganiayaan, mengalami kesakitan, mengalami diintimidasi, diasingkan, terpisah sendirian. Mau lo melakukan itu semua demi saya? Engkau tidak butuh lagi diafirmasi, diakui dari orang lain. Halo? Engkau enggak perlu lagi pura-pura bahagia di medsos.
engkau nggak perlu lagi tuntut dari orang lain untuk, kalaupun engkau mengasihi orang lain, ketika orang itu tidak meresponi kembali seperti yang kau harapkan, engkau tidak gampang kecewa. Karena engkau sadar, oh kok dia gitu ya, ya wis catatan aja. Tuhan ampuni dia. Dia tidak sempurna, sama seperti aku juga tidak sempurna. Ya wis, tidak apa-apa. Anda nggak perlu reaktif, Anda bisa tenang. Karena engkau sudah tahu siapa identitasmu. Bagaimanapun engkau ditinggalkan mungkin, engkau disakiti oleh keluargamu, engkau tetap tenang, teguh. Karena engkau tahu identitasmu di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan Kristus memberi kuasa untuk hidup baru di dalam relasi keluarga. Tadi saya sudah bilang ya, setelah sadar identitasmu baru, maka engkau harus berubah. Sesuai identitasmu yang baru ini. Roma 6 ayat 4 berkata begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Jadi setelah kita terima Tuhan Yesus, hidup kita yang lama mati, kita masuk hidup yang baru. Itu dilambangkan dengan baptisan. Makanya baptisannya ditenggelamin. Terus keluar lagi. Keluar dari kolam sebagai manusia baru. Halo? Baptisan itu membuktikan bahwa kita memang benar-benar komit mau terima Tuhan Yesus. Buktinya apa mau terima Tuhan Yesus? Buktinya apa mau punya komitmen baru untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan? Melalui baptisan. Oke? Nah, dibangkitkan, kita dibangkitkan, hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Kualitas hidup yang benar-benar beda. Yang kita nggak lagi dicengkram oleh dendam, kita nggak lagi diperbudak oleh ego, kita punya kuasa untuk memutus rantai dosa di dalam diri kita, maupun juga dalam keluarga kita. Caranya gimana Pak? Caranya kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 12-14. Jelas banget ada panduan yang jelas di sana. Saya akan bacakan buat saudara. Karena itu kenakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, katakan sama-sama kenakanlah. 1, 2, 3. Lebih keras lagi kenakanlah. 1, 2, 3. Apa yang harus dikenakan? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kita ngomong sekali lagi, 1, 2, 3, kenakanlah kasih. Kata kenakanlah Bapak Ibu, ini tuh gini, kita sudah dikasih anugerah. Ini contohnya ya. Saya dikasih jas ini. Ya. Ini jas. Oh, bukan yang ini. Yang ini saya beli. Ada beberapa jas saya tuh jas anugerah namanya, karena dikasih sama orang gitu ya. Saya dikasih. Oke. Terus ketika saya mau pergi, saya buka lemari pakaian saya. Saya pilih-pilih dari beberapa pilihan, lalu saya, ini kata kuncinya, dengan sadar, katakan sama-sama dengan sadar, dengan sengaja, katakan sama-sama dengan sengaja, saya dari jas-jas yang lain, dari pakaian yang lain, saya pilih, saya ambil, terus saya dari baju-baju yang lain, ada warna putih, coklat, batik, garis-garis, kotak-kotak, macam-macam. Saya dengan sengaja dan sadar, saya pilih yang warna ini. Agak-agak ungu. Saya pilih, saya pakai. Dengan sengaja. Seperti itulah maksudnya Kolose 3, 12, 14 ini.
Kenakanlah kasih, belas kasihan. Ketika engkau sebetulnya ada pilihan untuk cuek. Pilihlah dengan sengaja pakai kasih. Pilih, kenakanlah kemurahan. Ketika ada waktunya sebetulnya pilihan yang lain kamu bisa aja pelit. Tapi kamu dengan sengaja memutuskan bermurah hati. Kenakanlah kerendahan hati. Meskipun sebetulnya ada pilihan yang lain untuk kau jadi sombong. Atau kau pengen menang sendiri. Gua harus menang nih. Masa berantem terus, gua kalah terus kemarin. Berdebat terus, gua kalah terus. Gak bisa, gua laki-laki, gua harus menang kali ini. Ngotot berantem terus. Berdebat terus, supaya mau menang. Ada pilihan seperti itu. Tapi kalau kau terus seperti itu, makanya berantemnya nggak selesai-selesai, rumah tanggamu bukan makin pulih, makin berantakan. Tapi kamu dengan sengaja, udah pengen ngomong nih, pengen bela diri lagi nih. Tapi kau Roh Kudus ingatkan, shh, tadi ibadah Pak Himawan ngomong apa? Tadi doa pagi Bu Deki ngomong apa? Tadi pagi kamu baca firman, firmannya bilangnya apa? Oh ya. Terus kamu gak jadi, kita gak jadi, kita buang itu. Aku pilih pakai yang ini. Itu kenakanlah Bapak Ibu. Ya. Perilaku yang mencerminkan kasih, kemurahan, dan kerendahan hati. Termasuk yang paling sulit dilakukan adalah mengampuni. Ini paling susah. Orang udah kuliah S3 aja, bahkan S26 kayak Samsung aja belum tentu bisa mengampuni. Karena kita sering kali nggak terima. Enggak Pak, saya rugi nih. Skornya harus sama dulu 1-1, baru saya puas. Pak nggak bisa Pak, saya mesti gini. Bapak Ibu, mengampuni ini karizomenoi. Karis, kasih karunia anugerah. Artinya kau menganugerahkan kepada orang yang sebenarnya enggak layak. Kenapa kau menganugerahkannya? Karena sebagai orang yang punya identitas baru di dalam Kristus, engkau sudah dapat lebih dulu dari Tuhan. Halo? Engkau sudah dapat forgiveness, so forgive, untuk diberikan kepada yang lain. Engkau mengampuni orang lain bukan karena orang itu layak diampuni. Atau kau merasa pengen kelihatan lebih suci, makanya kau mengampuni. Engkau mengampuni karena kau sudah terima lebih dulu dari Tuhan. Dan kau tinggal bagi sama orang yang meskipun gak layak diampuni. Sambil main musik dan singer maju ke depan. Dalam hidup sehari-hari. Meskipun kau sakit oleh pasanganmu, responmu manusia lama pengen diem, silent treatment, tak diemin aja seminggu. Biar rasa kamu. Pengen jauh atau balas dengan kata-kata yang lebih tajam. Tapi kalau kau sudah punya identitas baru, engkau pilih untuk mengampuni. Engkau pilih untuk rendah hati, meskipun sebenarnya engkau bisa aja kalau argue bisa menang. Engkau pilih untuk mengasihi, meskipun anggota keluargamu lagi sulit dikasihi. Engkau melakukannya bukan karena mereka layak, tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi Anda. Setuju, katakan amin. Dan memberikan sebuah anugerah yang Anda dan saya sebetulnya enggak layak untuk menerimanya. Ketika engkau sulit mengampuni, sulit melakukan firman, itu karena memang natur kita sudah rusak oleh dosa. Karena itu kita datang pada Tuhan dan minta, Tuhan aku butuh anugerah Tuhan. Dan aku butuh kuasa Roh Kudus. Tolong aku mampukan aku untuk bilang, aku mengampunimu. Aku memaafkanmu. Maka Roh Kudus memampukan kita. Setuju, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita belajar bahwa kebangkitan Kristus bukan masalah Yerusalem baru Bapak Ibu. Saya harus berubah supaya saya bisa masuk surga. Nah, bukan itu. Kebangkitan adalah sumber kekuatan untuk keluarga Anda hari ini. Stop mencoba memperbaiki keluargamu pakai cara-cara kekuatan sendiri. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Injil. Minta Tuhan berikan hati yang baru. Jangan tuntut orang lain berubah.
Minta Roh Kudus tegur kita, apa kesalahan kita. Minta Roh Kudus mampukan kita untuk meninggalkan kebiasaan yang lama. Dan minta anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita berubah sesuai dengan identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Mari mulai hari ini kita hidup dalam realitas kebangkitan. Kita mengampuni, kita mengasihi, kita memulihkan relasi yang rusak, memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Karena kebangkitan Kristus bukan hanya memberi kita pengharapan setelah kematian, tapi kuasa untuk membangun kembali, untuk memulihkan hubungan dalam keluarga ini. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang tadi sebelum kita firman. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pengorbanan di Kalvari dan juga kebangkitannya di hari Paskah, memberikan kepada kita identitas baru dan memberi kita kuasa untuk kita melakukan kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini syukur kami dari dalam hidup hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi dari dalam hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Bapak surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena mengingatkan kami bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya memberikan kepada kami harapan untuk hidup kekal di surga, tetapi juga memberikan identitas baru buat kami hari ini, saat ini. Kami akui Tuhan seringkali kami dan keluarga kami terjebak dalam siklus konflik yang sama. Kami lelah mencoba memperbaiki hubungan kami hanya dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau kami lebih sering menuntut perubahan dari orang lain, padahal yang kami butuhkan adalah Roh Kudus mengubah hati kami. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu sungguh melahirkan kembali setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Jangan biarkan jemaat-Mu hanya menjadi orang-orang yang kelihatan religius di gereja, kelihatan religius ketika cool, ketika doa. Tetapi biarlah setiap jemaat-Mu menjadi manusia baru yang benar-benar baru. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di kantor, tapi juga di rumah. Tolong setiap jemaat-Mu agar enggak lagi menggantungkan kebahagiaan mereka, mengharapkan pemenuhan kebutuhan emosional dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya. Berikan kepada setiap jemaat-Mu kerendahan hati untuk memutuskan rantai amarah dan dendam dengan melepaskan pengampunan. Sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Biar pengharapan kami hanya berakar kuat kepada Kristus yang sudah menang atas maut. Biar sumber kesembuhan dan pemulihan kami hanya dapatkan dari Engkau sendiri ya Tuhan.
Kami serahkan kehidupan, hamba serahkan setiap kehidupan keluarga yang hadir di ibadah kedua hari ini. Pulihkan hubungan yang sedang retak. Hidupkan kembali kasih yang sedang padam Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemulihan keluarga demi keluarga boleh terjadi di gereja di tempat ini. Memberkati Bu Deki, keluarga besarnya, memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Berikan kesepakatan kesehatan dan para pengerja, para pemimpin yang lain di gereja di tempat ini. Dan biarlah berkat yang kau alirkan kepada para pemimpin di tempat ini, mengalir sampai pada pengerja dan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan tanganmu dan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Da 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 da.